Kembali di Ainis Pagi, pemirsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu dengan alumni UGM yang bernama Mulyono saat reuni Fakultas Kehutanan. Alumni perkenalkan seorang pria yang bernama Mulyono dengan Jokowi di acara tersebut. Pertemuan Jokowi dengan pria bernama Mulyono menghiasi reuni ke-45 Angkatan 1980 di Fakultas Kehutanan UGM pada Sabtu kemarin. Mulyono merupakan teman seangkatan Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan. Terkait sosok Mulyono ini, Jokowi berkelakar agar tidak menambah masalah. Jokowi ini ada yang namanya Mulyonasi, Bapak Ibu. Jangan nambah masalah lagi, Pak. Udah Hari Mulyono dimasalahin, almarhum, dia tambah lagi Mulyono. Asli Pak Mulyono. Ini asli, betul asli. Sementara itu, Mulyono tak masalah namanya disamakan dengan julukan Jokowi. Mulyono menegaskan Jokowi teman seangkatannya saat kuliah di UGM. Saya Mulyono, angkatan tahun masuk kehutanan tahun 1980 di Fakultas Kehutanan UGM dengan nomor mahasiswa 1684. Berarti seangkatan dengan Pak Jokowi. Iya. Nah, kemudian yang ada kabar-kabar Pak Jokowi namanya Mulyono terus dikait-kaitkan dengan jadi kan enggak Pak? Ya itu bukan urusan saya, yang jelas nama saya Mulyono. Kalau Pak Jokowi kan saya taunya Jokowi Dodo. Pernah sama-sama kuliah, pernah satu kampus, pernah ngobrol, pernah gitu. Terus kemudian sekarang Pak Jokowi juga ada yang mengenal dengan Mulyono, seperti apa? Bapak perasaannya gimana Pak? Kalau saya nggak ada apa-apa kan itu, saya nggak ada. Mulyono, salah satu teman satu angkatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menyebut di tahun 1980 tidak ada jurusan di Fakultas Kehutanan UGM. Mulyono mengatakan, walaupun kuliah di Fakultas Kehutanan, tetap diperbolehkan membuat skripsi di bidang ekonomi manajemen. Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan Fakultas Kehutanan. Jadi saya tegaskan tidak ada jurusan saat itu, cuma saya skripsinya ngambil apa. Terus kuliahnya kebanyakan bobot mata kuliah ngambil bidang apa. Ada ekonomi manajemen atau apa? Ya ekonomi manajemen, ada teknologi, hasil hutan, ada apa namanya itu silvikultur kalau nggak salah. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang. Hal senada juga disampaikan Mustoha Iskandar, teman satu angkatan Joko Widodo yang juga mengaku tak ada jurusan di Fakultas Kehutanan UGM 1980. Hal tersebut disampaikan Mustoha Iskandar saat menghadiri acara reuni alumni 1980 Fakultas UGM di Sleman, Yogyakarta. Kehutanan nggak ada jurusan, Pak. Siapa yang bilang ada jurusan kehutanan itu? Jadi jurusannya itu, saya jelasin ya. Jurusannya itu nanti udah semester akhir, ngambil mata kuliahnya apa, ya kan? Kemudian topik skripsinya apa. Nah, kemudian orang bilang kalau kayak saya nih, karena saya menanam, pilihannya itu nanam meneliti diameter pertambahan daun dari mulai kecil sampai berapa meter, maka saya dibilang jurusan silvikultur, gitu. Nanti ada yang meneliti masalah ekonomi, dibilangnya ekonomi hutan. Ada yang ngurusi kayu, disebutnya teknologi kayu, ya kan? Jadi bukan berarti teknologi kayu itu agak, memang apa ya, itu cuman lontaran orang kalau ngambil itu, wah berarti dia jurusan teknologi kayu. Dalam kesempatan reuni Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi mengakui jika kondisi kesehatannya belum 100%. Namun ia tetap memaksakan datang ke acara reuni bersama teman-teman seangkatan tahun 1980. Betulnya belum, kondisinya belum 100%. Sudah 3 bulan masih dalam pemulihan, tetapi kemarin waktu di hubung Pak Bambang datang enggak? Nanti kalau enggak datang tambah palsunya kemana? Ini saya paksakan datang betul.
gimana? Rame lagi nanti. DPP PDI Perjuangan menggelar doa bersama dan upacara tabur bunga untuk memperingati 29 tahun peristiwa Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli di halaman kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta. Sebagai khidmat acara kita pada hari ini, kita awali bersama, kita memohon kepada guru. DPP PDI Perjuangan memperingati 29 tahun peristiwa Kuda Tuli yang merujuk pada penyerangan kantor DPP PDIP 27 Juli tahun 1996. Sejumlah kader senior, pengurus DPP hingga anggota partai dari generasi muda hadir dalam doa bersama dan tabur bunga. Rangkaian peringatan ini merupakan refleksi tahunan yang rutin dilakukan oleh PDIP untuk mengenang salah satu titik balik perjuangan demokrasi di masa Orde Baru. Para kader PDIP menabur bunga di lokasi bekas bentrokan yang kala itu menyebabkan 5 orang tewas dan ratusan orang luka-luka. Kembali kita seadanya. Ya, setiap tahun harus kita peringati, lepas dari orang-orang lagi senang hadir, tidak hadir. Semua, saya di podcast pernah ngomong bahwa seharusnya kader PDI Perjuangan yang sukses, baik itu eksekutif, legislatif, semuanya maupun kader itu harus tidak boleh lupa dengan Kuda Tuli ini. Jadi tonggak terjadinya reformasi itu karena adanya Kuda Tuli dulu. Peringatan peristiwa Kuda Tuli tahun ini digelar secara sederhana tanpa kehadiran Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang sedang dalam jerat proses hukum. Acara ini menjadi momentum untuk kembali menguatkan semangat dari para kader. Dari Jakarta, Amrina Rida, Firmansyah, iNews melaporkan. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat memastikan posisi sekjen belum ada pergantian dan akan menunggu hasil kongres. Namun Jarod tidak merinci kapan kongres PDI Perjuangan akan digelar. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyebut posisi Sekretaris Jenderal masih dijabat Hasto Kristianto meski ia telah divonis hukuman 3,5 tahun penjara terkait kasus suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku oleh pengadilan. Menurutnya, posisi Sekjen PDI Perjuangan menjadi hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan akan diputuskan melalui kongres yang rencananya digelar tahun ini untuk mengukuhkan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum periode 2025-2030. Namun Jarod tidak merinci kapan kongres PDI Perjuangan akan dilakukan. Sampai sekarang masih tetap sebagai sekjen, ya, dan masih belum diganti. Makanya nanti menunggu hasil kongres. Kapan hasil kongresnya? Kan gitu kan pertanyaanmu? Ya ditunggu saja. Yang penting itu tahun 2025 dan menurut anggaran dasar rumah tangga, jadwal kongres yang menentukan adalah Ketua Umum. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menegaskan dalam memvonis Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto murni berpegang pada fakta persidangan. Majelis Hakim membantah ada tekanan politik dalam menangani perkara tersebut. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.